Shalom Bu. Salam. Shalom. Nah, Salam. teman-teman semua, sahabat-sahabat kita. Kali ini kita jumpa lagi di program bincang kita. Yang episode kali ini kita bersama senior saya, kakak saya, ibu saya, Ibu Atik Mahani. Ibu Atik Mahani. Nah, sekilas sebentar bahwa pertemanan kami ini sebenarnya udah cukup lama. Perkenalannya udah cukup lama, taunya udah cukup lama. Udah sekian tahun ya Bu ya. Ya. Nah, baru ada waktunya Tuhan mungkin saat-saat ini baru kita ketemu lagi, jumpa lagi, kita bisa bicara lagi. Apapun kita sharing, kita coba untuk sharingkan kebaikan-kebaikan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya merasa terhormat, tersanjung kita bisa ngobrol, dapat kesempatan sama Bu Atik ini, karena menurut saya dari berapa hal kita ngobrol belakangan ini, selain kita tadinya ngomongin soal pekerjaan, dari ngomongin pekerjaan akhirnya sampai sedikit sharing soal firman, soal ketuhanan, soal Yesus Kebesaran Kristus, dan Tuhan. Ya, kebesaran Tuhan. Nah, beliau cerita, menurut saya, wah ini cerita beliau ini luar biasa gitu. Jadi menurutku perlu dibagi untuk teman-teman di semuanya gitu. Ya, kita di sini seperti biasa bincang kita ini di Yedidia ini tanpa rekayasa, tanpa formalitas, pokoknya kita ngomong seperti saudara sendiri. Nah, untuk lebih dekat lagi mungkin kita langsung ke Bu Atik. Nah, Bu Atik ini sekarang lagi di Jogja ya, Bu? Ya. Nah, sedang ada kegiatan ya, Bu? Sedang ada kegiatan, ya. Nah. Sekarang sih apa aja yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan saja. Oke. Bu Atik ini background-nya terakhir lama tuh di RCTI ya, Bu? Saya di RCTI di bagian pemberitaan. Di bagian news department. Oke. Terus di production house. Oke, itu luar biasa kan. Dengan apa, saya nggak bilang umur ya, saya bilang senioritasnya masih berkarya di production house. Nah, Bu, kalau boleh Bu sharing sedikit Bu soal Yesus buat Ibu sendiri bagaimana Bu awal perjumpaannya, mungkin bisa menguatkan teman-teman di masa-masa ini Bu. Awal perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya. Waktu itu saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menjadi orang Kristen, tidak pernah membayangkan. Ya. Tidak pernah sama sekali membayangkan, karena waktu itu ini kesaksiannya ya. Waktu itu saya masih bekerja di Tours and Travel di Yogyakarta yang lokasinya di sebuah hotel yang besar di Jogja. Nah, suatu saat saya tiba-tiba tiap kali berjalan merasa takut. Saya ingin bersembunyi di bawah meja. Di jalan pun saya tiba-tiba merasa takut. Dan kantor kami itu ada di lobi sebuah hotel yang besar. Jadi kadang di jalan saya merasa takut, padahal itu sesuatu yang tidak saya pernah alami sebelumnya, karena sebelumnya kan saya juga terbang ya sebagai kru pramugari yang saya terbangkan mana-mana, tidak ada rasa takut sama sekali. Bahkan pesawat udah mau jatuh, ada landingnya masalah, saya tidak pernah merasa takut, tiba-tiba merasa takut. Karena saya diperiksa ke dokter, HB saya rendah. Saya disuntik terus begitu kan. Nah, suatu saat saya mimpi. Saya mimpi jalan di pinggir sungai yang berkelok-kelok. Saya mimpi
tiba-tiba di depan saya ada muncul sosok tubuh yang bersinar-sinar begitu. Nah, sosok tubuh yang bersinar-sinar itu menghadang di depan saya. Kalau saya ke kiri, dia ke kiri. Saya ke kanan, dia ke kanan. Jadi, dia akhirnya dia masuk ke dalam tubuh saya. Nah, gini masuk. Saya sudah terpikir ini adalah Isa Al-Masih. Saya harus ke gereja gitu. Lalu saya di gereja, di sebuah gereja yang di Jogja, minta dibaptis. Kemudian saya waktu itu dibaptis dan dengan nama Elizabeth Baptisilan. Apa yang terjadi setelah saya dibaptis itu, kemudian terjadi banyak mujizat. Saya tiba-tiba udah di MC di gereja itu, terus saya tiba-tiba sudah bisa berdoa, saya tiba-tiba bisa hafal ayat-ayat yang di dalam Alkitab. Itu suatu saat, waktu itu RCTI sudah berdiri. Nah, kemudian saya selesai kontrak dari perusahaan kontraktor Swedia sampai Inggris. Saya sedang nganggur. Gitu. Nah, waktu itu diperkenalkan oleh penyiar, ini RCTI, ini ruang ini. Saya dalam hati saya bilang begini, Tuhan, saya ingin duduk di salah satu meja itu. Tak lama kemudian, dalam waktu sebulan, saya tiba-tiba udah bekerja di RCTI, di televisi itu. Saya oleh orang Amerika yang waktu itu menjadi tenaga ahli di RCTI. Tiba-tiba saya udah masuk ke situ. Terus ada saja mujizat itu terjadi. Yang suatu saat teman-teman saya di TV itu mengajak saya untuk ikut meeting. Ayo ikut meeting yuk. Meeting apa? Itu udah di RCTI itu, Bu, ya? Kenapa? Itu pas sudah di RCTI itu ya, Bu? Kita membuat acara, bukan acara, membuat persekutuan doa karyawi ya, itu. Saya pada waktu itu ya ikut aja rapat gitu aja kan, nggak memikir apa. Tiba-tiba diputuskan, teman-teman diputuskan yang menjadi ketua adalah Ibu Ati. Loh, saya itu siapa? Gitu, saya bukan siapa-siapa kok sudah jadi ketua. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya, kamu tidak boleh menolak. Biasanya udah yang terjadi saya berhasil menjadi ketua selama 11 tahun di situ. Dan yang terjadi adalah beberapa kali terjadi, kami kan ibadah itu tiap hari Kamis selama 1 jam. Beberapa kali ibadah itu kalau pendetanya berhalangan datang, tiba-tiba saya yang menggantikan. Jadi saya bukan siapa-siapa, tapi kok ketika saya menyerahkan Tuhan, taruh firman-Mu di dalam lidah mulut bibirku, maka itu terus aja refleks begitu. Jadi saya membicarakan ini bukan membicarakan mengenai diri saya, tapi mengenai kuasa Tuhan. Kalau di Yohanes 16, karena bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih kamu. Saya percaya itu, ya ini Tuhan sudah meminta untuk melayaninya. Ya, jadi saya siap. Yang jadi itu mujizat, saya bisa menjadi ketua selama 11 tahun. Dan ketika suatu waktu saya pertama kali dibaptis, saya mikir begini, Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Suatu saat saya harus ke sana. Memang terjadi suatu saat saya ketika waktu itu wisata rohani sekalian syuting untuk program TV, menjebur diri ke Sungai Yordan gitu. Jadi apa yang terjadi itu bukan ya kuasa Tuhan lah yang berkarya, karena itu saya siap. Dan yang mujizatnya itu saya jadi hafal ayat-ayat di dalam Alkitab. Nah itu tuh, itu
itu yang dari tadi, makanya saya agak mau nanya sebenarnya tadi itu waktu Ibu setelah memutuskan untuk ikut Yesus, terus dibaptis, maksudnya seketika itu juga besoknya langsung dibaptis kan Bu ya, berarti ya? Langsung dibaptis. Langsung dibaptis. Ada yang tidak usah katekisasi, yang penting kamu siap dibaptis. Langsung baptis. Ya, Tuhan melihat hati ya. Nah, terus habis dibaptis itu Ibu, kalau tadi saya dengar ceritanya, benar-benar mengalami apa ya bahasanya ya, kuasa Tuhan bekerja itu kalau Ibu bisa tahu firman, bisa mungkin mencerna dengan mudah firman, bisa menyampaikan gitu ya Bu ya? Iya, itu kita yang penting pakailah aku Tuhan. Jadi Tuhan yang saya taruhlah firman-Mu dalam lidah mulut bibirku. Begitu gitu. Sebelumnya Bu, sebelum Ibu mimpi hal tersebut, yang kita yakini bahwa itu adalah Isa Al-Masih, Yesus sendiri, Ibu pernah baca Bible atau pernah berkomunikasi dengan orang Nasrani atau orang Kristen atau apa bicara soal Yesus atau gimana? Belum. Pernah? Sama sekali belum? Belum pernah. Nah ini. Belum pernah, bahkan ya saya belum pernah. Jadi setelah saya menerima Tuhan Yesus, adik-adik saya, ibu saya, bapak saya, satu rumah menerima Tuhan Yesus. Bapak saya menerima Tuhan Yesus ketika sedang dalam keadaan stroke di rumah sakit. Tiba-tiba minta kertas. Di dalam kertas ada tulisannya baptis. Apa Pak? Bapak minta dibaptis ya? Iya. Bapak saya dibaptis di dalam kamar di rumah sakit. Pendetanya yang datang ke gereja. Setelah dibaptis, beberapa hari kemudian ayah saya meninggal dunia. Jadi ayah saya menjadi Kristen tanpa pernah pergi ke gereja dan tanpa pernah Yesus siapa. Jadi pendeta gereja datang ke rumah sakit untuk membaptis Bapak ya? Ya. Berarti waktu Ibu setelah dibaptis, yang pertama bertobat di rumah siapa Bu? Bagaimana? Setelah Ibu dibaptis, yang pertama ikut Ibu bertobat di rumah, satu rumah siapa Bu? Oh adik-adik saya. Oh adik. Semuanya langsung ke gereja gitu. Nah dia ngelihat Ibu kaget nggak waktu pertama kali? Oh kakaknya langsung mutusin masuk Kristen gitu. Ya langsung saya ke gereja, mereka ikut. Saya ke gereja langsung mereka ikut. Bahkan saya tidak memaksa untuk menjadi Kristen. Suami saya yang Kristen, akhirnya the last minute of his life dia menerima Tuhan Yesus. Dia meninggal di dada saya setelah saya doakan dalam nama Yesus, dan meninggal di dada saya, suami saya. Dan sebelumnya memang beberapa kali ketika saya di gereja dia ikut. Puji Tuhan ya. Padahal ya seperti yang saya ceritakan dia. Ya buat teman-teman semua, mungkin terlalu pribadi kalau bagaimana ininya Ibu ya, suami ya. Tapi yang sudah pasti adalah bukan berasal dari mengenal Yesus, tapi akhirnya bisa bertobat untuk mengenal. Di luar nalar kita lah, kita udah sama-sama tahu lah itulah, itu pekerjaan Tuhan. Siang hari itu saya sedang berdoa, suami saya sedang tidur, tiba-tiba dia mendekati saya. Ketika saya mengatakan amin, dia datang, sudah duduk di samping saya. Saya doa, langsung dia menempelkan kepalanya ke dada saya, menghembuskan nafas terakhir ke dada saya. Ya. Jadi kemudian juga dimakamkan juga ada pendeta yang berkhotbah di acara pemakaman. Jadi memang ya Yohanes 15 tadi yang saya sampaikan tadi memang.
nyata bekerja ya Bu ya, ayat firman Tuhan tersebut ya Bu. Tapi ya memang walaupun mujizat terjadi, pencobaan itu yang menerpa kita tetap aja ada. Nah itu dia tuh. Ibu kan berarti kan nggak usah sebut umur sih Bu, tapi kira-kira sejak Ibu mengenal Yesus, ikut Yesus sampai sekarang berarti udah sekitar berapa tahun kira-kira Bu? Oh sudah lama. Ada 30 tahunan ya, ada lebih. Ada ya. Ya udah pasti kita bisa sama-sama tahu berarti perjalanan hidupnya, lika-liku hidupnya, pencobaan-pencobaan yang pernah dialami ya Bu ya. Berarti udah makan asam garam, manis asam atau apa gitu ya, perjalanan hidup ya. Buat teman-teman yang lain nih Bu, dengan iman yang ibu jalani, ibu dapatkan sekarang, menghadapi kondisi-kondisi ini atau orang-orang atau teman-teman yang lagi ngalamin pencobaan atau lagi ngalamin situasi yang kurang-kurang yang agak sukar gitu, gimana Bu? Ada tips atau ada pesan atau ada apa yang Ibu mau sampaikan? Ya, pesan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Rasanya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan janji Tuhan juga tidak ada expiration date-nya, berlaku dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kita tetap percaya saja. Ya. Oh ya, saya jadi ingat nih, tadi kita pernah kemarin sempat ngobrol, ada satu kata-kata Ibu yang nempel juga nih di kepala saya. Ibu juga dapat dari siapa, saya agak lupa, mungkin bisa diceritain. Tuhan bela anak-anaknya Bu, bahkan ketika kita salah pun Tuhan bela. Gimana tuh Bu itunya? Masih ingat Bu? Gimana? Ya, Ibu pernah bicara kan bahwa Tuhan itu selalu membela anak-anaknya. Bahkan ketika kita salah pun Tuhan tuh bela gitu. Tuhan selalu membela kita gitu. Ya, Ibu punya pengalaman khusus kayaknya atau ada cerita sendiri soal pembelaan Tuhan terhadap hidup kita itu Bu. Oh ya, memang saya pernah terjadi pembelaan Tuhan itu tetap ada. Tetap ada. Karena saya juga di kantor juga saya pernah dapat perlakuan tidak adil juga ketika itu di kantor juga. Tapi ya ini suatu saat atasan saya itu kan di demo oleh karyawan dengan alasan tertentu ya. Nah kemudian ada demo dari para wartawan, sehingga sampai setelah 3 kali demo itu atasan saya itu kan diminta keluar dari kantor saya. Penggantinya seseorang dari stasiun TV juga. Ya, pengganti itu tadi. Ketika diperkenalkan kepada penggantinya, atasan saya mengatakan begini, ini Mbak Ati, ini adalah tangan kanan saya. Nah, saya merasa bahwa kalau saya tangan kanannya dia, pasti saya akan tidak dipakai oleh atasan yang baru. Tapi baru seminggu kemudian saya secara halus saya dipecat. Berarti saya beri waktu 1 minggu mencari tempat lain. Kalau dalam waktu 1 minggu tidak ada ya keluar. Nah, saya berdoa terus. Pas menjelang 1 minggu ada direktur keuangan dari kantor saya tiba-tiba memanggil saya. Saya udah deg-degan, salah saya apa ya, saya dipanggil direktur keuangan. Kemudian beliau bilang begini, Mbak Ati nyari tempat ya, itu ada tempat di public relation, kamu ke sana aja, kamu cocok di situ. Lalu kamu repot-repot, nanti saya yang bilang dengan manajernya, lalu saya pindah ke bagian public relation di TV itu. Nah, beberapa tahun kemudian itu Tuhan sudah membela saya.
Kemudian beberapa tahun kemudian atasan saya yang telah memberikan saya tempat di public relation itu diangkat menjadi menteri. Dia menteri dari salah satu presiden dan menteri ya. Gitu. Sampai teman-teman yang sama saya, kok Bapak ini diangkat jadi menteri ya? Dia sudah berbuat baik kepada siapa ya? Gitu. Dalam hati dia sudah berbaik kepada aku gitu. Jadi dia sudah berbuat baik kepada anaknya. Iya, baik kepada anak. Gitu. Jadi kita tuh memang dibela oleh Tuhan. Gak usah khawatir deh. Ada kan, saya percaya kata-kata makin dekat dengan kemenanganmu, makin besar perlawanan terhadapmu. Jadi makin dekat kamu dengan kemenanganmu, kamu akan makin besar menghadapi perlawanannya kepadamu. Jadi saya sudah ya menyerahlah waktu itu, tapi ada yang membela. Padahal yang direktur keuangan itu tidak ada kaitannya dengan saya di bagian news. Pas sebelum 1 minggu saya harus keluar dari TV itu, direktur keuangan manggil saya. Pokoknya kalau kita tetap keep God first place di dalam kehidupan kita, Tuhan itu pasti melindungi kita. Luar biasa ya. Iya. Oke. Memang ya, kalau kita berjalan pun walaupun digandeng oleh Tuhan Yesus pasti ada batu, ada kerikil. Ya. Tapi Tuhan kuatkan kita ya, Bu. Batu ke kita pasti juga masih ada. Iya. Iya. Oke. Terakhir Bu, sebelum kita tutup ya, udah nggak terasa nih. Tadi teman-teman kita tadi sempat bicara 5 menit sebelum kita mulai merekam. Jadi kira-kira udah hampir 40 menit sih ini. Sebelum kita tutup Bu, ada terakhir Bu dari Ibu gitu. Kalau orang kan biasa terakhir kan pesan kesan atau ini, saya enggak. Saya pengen Ibu kira-kira di masa-masa yang sekarang ini, kalau dari Ibu yang paling Ibu pegang dari pengalaman Ibu untuk keluar dari masa-masa seperti ini, bisa di-sharingin ke kita Bu, yang paling Ibu pegang. Pada saat ini. Ya. Ya, saya selalu mengimani firman Tuhan ya, semua janji-janji Tuhan. Tapi saya senang dengan yang Yesaya 41 ayat 11 yang janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan menuntun dan menolong engkau, aku memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Amin. Seperti yang saya sampaikan tadi, makin dekat dengan kemenangan kita, makin dekat perlawanan besar yang di hadapan kita. Tapi kita percaya kepada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Bu, sekarang ini boleh tahu kesibukannya selain yang di PH terakhir apa Bu? Atau Ibu ada kepengenan apa, atau ada yang lagi menggebu-gebu Ibu pengen lakuin? Banyak. Ya, sedang membuat film juga yang tema yang berfilm tema rohani, yang tema pariwisata ya gitu. Udah 40 menitan nih kira-kira kalau ditambah tadi sebelum kita record ya. Ibu mau siap-siap juga, teman-teman tadi udah bilang Ibu nanti sore ada acara, Bu Atik ada acara.
kira-kira pembicaraan kita dengan salah satu anak kesayangan Tuhan, orang-orang yang dipilih untuk mengenal dalam nama Yesus Kristus. Kita selesai, kita sudahi, kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Tidak terlalu kemungkinan, Bu, kalau misalnya Ibu nanti tiba-tiba ada yang pengen disampaikan atau Tuhan ada bicara apa ke Ibu via lewat hati Ibu atau lewat ininya Ibu, nggak apa-apa, Bu, kita bisa ngobrol lagi, kasih tahu saya, nanti kita bisa sampaikan lagi, Bu. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Kita sudahi, kita ketemu. Terima kasih. Tuhan berkati. Salam. Tuhan berkati, Bu.